Kak Debbie tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, nggak kerasa ya, minggu ini adalah minggu terakhir kita ibadah online di tahun 2020. Nah adik-adik, dan sebentar lagi kita akan menyambut apakah Helen? Menyambut Natal. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Kak Debbie, kakak tahu nggak apa-apa aja yang harus kita persiapkan, Kak? Apa ya Kak Helen? Nah, kalau gitu langsung kita cek aja yuk. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai ibadah. Sekarang, adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Jadi, Kak Helen dan Kak Debbie undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena ini ada gayanya ya. Mari kita puji nama Tuhan dengan semangat. Judul lagunya apa, Kak? Kasih Yesus tak berubah. Oke, kita langsung mulai saja. Musik! Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Na 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 na. Na 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 na. Adik-adik,
kita sekarang mau berdoa. Adik-adik bisa duduk dulu ya. Kita mau bersatu dalam doa. Ayo sikap berdoa yang baik gimana? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Debbie. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat? Mana nih Kak Debbie dengar suaranya? Masih semangat? Kalau masih semangat, Kak Debbie mau lihat dulu semangatnya. Kita tepuk Yesus dulu yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus. Yes. Wah, luar biasa sekali Kak. Semangat adik-adik kita pada pagi hari ini Kak. Nah, sekarang adik-adik, Kak Helen dan Kak Debbie mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian dengan judul apa Kak? Aku anak terang. Kita langsung aja musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke adik-adik, karena sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Jadi Kak Debbie dan Kak Helen ngajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak Helen? Gitar sorga bergema. Musik. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta beritakanlah kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua berputar dari sesuatu. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta beritakanlah kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia.
adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi yang pertama-tama, adik-adik harus menyiapkan amplop. Lalu di amplop, adik-adik menuliskan hari Minggu, tanggal 13, bulan Desember, dan tahun 2020. Nah, kalau sudah, adik-adik simpan dahulu amplopnya. Lalu sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul Bawa Persembahanmu. Waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Fire blazes burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. Well, Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. The stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, pada minggu ini kita akan bersukacita. Kenapa kak kita bersukacita? Karena sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Yeay, gak sabar nih kak, aku pengen menyambut Natal bersama keluarga aku di rumah. Aku juga kak, nanti kalau Natal kakak kemana? Kayaknya sih di rumah aja ya, mungkin ya ikut ibadah Natal aja kak di gereja.
Oh, oke kalau gitu. Nah, untuk mulai ibadah kita minggu ini, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa, Kak? Hai, siarkan di gunung. Musik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan sharing dari Pak Pendeta, mari kita angkat satu pujian kembali dengan judul Natal di Hatiku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami agar firman yang kami baca dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Firman Tuhan pada hari ini dalam rangka kita memperingati hari Adventus yang ketiga. Terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ke-38. Dengan sebuah tema, belajar dari Maria. Ayat mas kita pada ayat yang ke-38 akan saya bacakan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, sejak dahulu orang yang hamil tanpa status pernikahan pasti dianggap sebagai aib. Karena itu, siapapun perempuan yang mengalaminya pasti akan menutupinya sedapat mungkin. Karena bila ketahuan, pasti akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi tempat Maria hidup pada waktu itu pun hukumannya sungguh berat, yaitu harus dirajam, dilempari batu karena dianggap berzina. Karena itulah ketika malaikat Gabriel datang memberitahukan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria pasti membayangkan betapa dahsyatnya hukuman yang akan diperolehnya. Ia bergolak secara mental. Apa kata orang dengan pembelaannya yang akan ia sampaikan? Tetapi satu hal, Maria memilih taat atas berita itu. Kita lihat perkataannya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia tidak menolak, tetapi menerima dengan sepenuh hati, berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya pasti akan menolongnya, berkuasa untuk melindunginya. Maka ia percayakan dirinya hanya kepada Allah. Hal ini mengingatkan kepada kita, setiap hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita juga diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, ujian yang tidak sedikit. Yang semuanya itu menuntut keteguhan iman percaya kita. Kehormatan dan juga kehidupan kita harus dipertaruhkan. Dalam hal yang demikian tidak sedikit orang yang ketika mengalaminya imannya gugur karena meragukan Tuhan.
karena mereka takut direndahkan, mereka takut kehilangan pangkat, mereka takut kehilangan jabatan, mereka juga takut menerima hukuman dan lain sebagainya. Hal itu mengingatkan kepada kita pada hari ini. Mari kita belajar dari kesetiaan Maria. Maria dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah walaupun dia tahu betapa besarnya resiko yang akan ia terima. Mungkin saja ia akan menerima hukuman seperti orang lain, dirajam, dilempari dengan batu. Tetapi walaupun demikian, Maria tidak pernah gentar sedikit pun, karena ia telah memilih taat kepada Allah. Ingatlah, orang yang setia kepada Allah dan memiliki ketaatan, walaupun harus menanggung resiko sebesar apapun atau mengerikan sekalipun, Allah tidak tinggal diam. Allah akan selalu menolong dia dan melindungi dia. Selamat memasuki Adventus yang ketiga. Masa penantian kita tetap dengan ketaatan hanya kepada Allah. Salam, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk cerita firman Tuhannya pada ibadah SPR terakhir untuk tahun ini. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dari Pak Pendeta tadi, kita angkat satu pujian dengan judul Ketika Yesus Lahir. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Nah, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian dengan gembira yang berjudul Bersukacitalah.
bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur Bapa, sebab Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, meskipun kami tidak bisa merayakan Natal bersama-sama, tapi kami tetap yakin dan percaya Bapa, selalu ada sukacita di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Kau senantiasa selalu menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, Kak Windy dan Kak Debbie mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show him.